Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa lagi dengan kalian. Dan di konten kali ini seperti biasa kita akan membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan langsung saja membahas video yang pertama, teman-teman. Ada Big Boss ngambek karena kalah ngetop. Wah, ini kenapa ini? Ada video Mas Gibran sama Kang Deddy Mulyadi atau yang biasa kalian sebut dengan Bapak Aing, teman-teman ya. Paling ngetop Bapak Aing ini, teman-teman ya. Kalau banyak komentar-komentar yang saya lihat ini banyak sekali yang komentar KDM dan Gibran 2029. Belum apa-apa sudah pada pengen KDM dan Gibran berpasangan. Siapa tahu nanti Prabowo Gibran masih lanjut 2 periode, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi kalau menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar yang kalian inginkan, yang kalian mau. Siapa? Gibran dengan siapa? Misalnya Gibran dengan Prabowo 2 periode atau Gibran KDM. Tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Kita bahas dulu. Ada satu tokoh kepala daerah yang juga kader Gerindra Nah, itu pasti tujuannya KDM itu. yang justru elektabilitasnya itu melonjak. Ada kepala daerah dari Gerindra yang dulu rajin bikin vlog, tapi sekarang agak ngerem-ngerem dikit lah ya. Nah, itulah kenapa alasannya gitu kan kira-kira. Ini dari Jawa Barat bukan? Dari Jawa Barat siapa sih kalau bukan KDM? Dari Jawa Barat. Dan kalau kalian lihat komentar-komentar netizen, teman-teman, saya akan bacakan sedikit buat kalian ya. Kepala daerah itu yakin arahan dari mana ini? Bentar, ini kepotong. Mending kita kayak gini aja ya teman-teman ya, sebentar ya. Karena kalau di Golkar nggak akan naik level. KDM pintar hitungan, tambahan bagi bagian. Kalau Big Boss-nya 20/6 17. Lihat full di mana ya, please info dong. KDM dan Gibran 2009, tapi KDM masih Gerindra, sayang banget. KDM tetap oke. Barak-barakan KDM masih enggak sih? Mantap KDM, asal jangan sama Gibran aja. KDM gas, OTW PSI aja Pak. KDM dan Gibran diibaratkan mutiara dan batu kali. Sudah lamun KDM gabung jangan PSI, partai keluarga Jokowi. Ada yang kritik juga. Enggak, tetap sama kok. Kepala daerah itu cuma melakukan aktivitasnya tiap hari dan didokumentasikan. Ya teman-teman ya. Ada yang menyetujui KDM dengan Gibran, ada yang mengatakan KDM gak pantas dengan Gibran. Kalau menurut kalian tulis kolom komentar. Kalau saya pribadi, pantas sekali KDM sama Bapak Aing, teman-teman ya. Pantas banget. Kita akan next ke video selanjutnya, tapi sebelum itu sebentar. Oke. Kita next, teman. Momen Mas Gibran selalu dikerumunin masyarakat minta foto wapres idola rakyat. Baru kali ini ya, kita dapat wapres seperti ini. Foto dulu kali Pak. Anak-anak kompleks ini teman-teman ya. Semoga jadi orang-orang yang hebat ke depannya kalian ya. Kita next ke berita selanjutnya teman-teman ya. Terjadilah sudah Gerindra PSI bersatu 2009. Gerindra PSI maksud Mas Gibran ini viral di mana-mana ini teman-teman ya. KDM dan Mas Gibran, Bapak Aing, memang orang ini ngetop sekali teman-teman ya. KDM namanya sudah tersohor ke satu Indonesia teman-teman. Mas Gibran bukanlah cupu, tapi Wes. ternyata suhu. Wih. Hargailah orang lain, hormatilah orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Yes. Sehat selalu Mas Gibran. Ini yang saya tetap suka. sukses dan Wah, ini tanda-tanda apa ini ya? Pertanda apa ini Bapak Aing udah mulai pasang badan nih untuk Mas Gibran? Pertanda apakah ini guys? Ya teman-teman ya. Jadi Bapak Aing mengatakan banyak yang menganggap Mas Gibran itu cupu, ternyata suhu kan. Ya, orang yang bisa dikatakan suhu kalau ada orang yang kemudian mampu memanage perasaannya teman-teman, mampu mengendalikan situasi di tengah-tengah banyak fitnahan, bulian, tuduhan, cacian kepada dirinya, dan kemudian dia memilih untuk tidak menanggapi
Alih-alih menanggapi dengan marah-marah, lebih baik dia kerja. Itu orang suhu itu. Ya, orang mampu mengendalikan amarahnya itu suhu, teman-teman ya. Makanya Bapak Aing katakan sekali lagi, teman-teman ya. Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu. Suhu. Hargailah orang lain. Luar biasa. Hormatilah orang lain. Itu pesannya ya. Hargai, hormati orang lain. Saya pikir ya, pendidikan yang setinggi langit itu nomor 2. Yang pertama itu etika dan adab. Percuma Anda mempunyai gelar sampai profesor sekalipun, tapi etika Anda, perkataan Anda tidak mencerminkan bahwa Anda itu adalah orang yang berpengetahuan tinggi, orang yang punya wawasan luas ya. Mending Anda pas-pasan saja dalam gelar ataupun apa, tapi etika dan adab itu dikedepankan ya. Setuju bilang setuju, tidak bilang tidak di kolom komentar. Kita next ke video selanjutnya. Dari UGM. Ferdinand lebih bijak daripada Tifa dan Roy Suryo. Wah, menarik. Mereka akan dikomparasikan juga dengan keterangan saksi yang mereka berikan. Demikian juga dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU. Akan dikomparasikan dengan ahli para advokatnya Dr. Tifa. Hakim akan menilai, membandingkan keterangan mana yang paling memenuhi atau paling dekat dengan kebenaran material. Tetapi untuk mencari kebenaran materialnya kan tidak akan pernah terjadi di persidangan. Tidak akan pernah ada statement keputusan menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Jadi hakim hanya akan memutus, kalau hakim memutus ya, tanda kutip memutus, eksepsi ditolak, tapi kalau eksepsi diterima kan nggak ada itu nanti. Tapi kalau contohnya hakim akan memutus, jadi dasar hakim memutus itu hanya berdasar keyakinan. Tapi bukan kebenaran material soal ijazah itu. Ini di Rakyat Bagaimana Bersuara supaya semalam, kebenaran teman-teman ya. materialnya terbuka? Saya sarankan teman-teman mengajukan gugatan saja. Gugat UGM di Petun untuk membatalkan ijazahnya Jokowi. Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Buktinya apa? Penelitian nanti. Putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Karena persidangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak akan pernah menyatakan ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan, kalau toh teman-teman memang sudah ditarget harus divonis, hakim paling menyatakan berdasarkan keterangan bukti lapor, keterangan ahli, keterangan ini, maka ini kan putusan itu harus selalu menyatakan secara sah dan meyakinkan. Sah meyakinkan itu kan harus ada kebenaran materialnya. Jadi itu yang saya bilang, ini semua akan gelap gulita ke depan sepanjang tidak pernah ada kebenaran materialnya soal ijazah Jokowi. Kecuali memang persidangan ini, ya mohon maaf saya tidak menuduh pengadilan merancang putusan. Kecuali memang ini ada sebuah tangan yang kita tidak tahu bekerja, memang sudah ditarget harus dihukum, ya udah. Hakim pertimbangannya berdasarkan forensik, berdasarkan keterangan ahli, dan semua itu akan mengacu kepada yang diajukan oleh JPU dan akan mengabaikan fakta-fakta, bukti dan keterangan serta ahli yang diajukan oleh teman-teman. Tinggal bagaimana membuktikan materialnya. Ya saran saya itu, majulah kalian, gugatlah itu UGM yang digugat, bukan Jokowi. Sehingga hakim punya keyakinan nanti dalam sidang pidananya. Sehingga ketika UGM digugat untuk membatalkan ijazah Jokowi, karena kan UGM menyatakan itu asli. Maka itu dasarnya gugatlah UGM untuk membatalkan itu. Karena UGM telah salah menyatakan itu asli karena bukti-bukti yang kami miliki ini loh. Kan nanti Petun yang akan mengadili, karena Petun berhak karena itu adalah universitas negeri dan putusannya adalah produk hukum negara, produk administrasi negara yang bisa diuji di Petun. Kalau kemarin kan yang menguji itu kan legal standingnya juga tidak memenuhi, makanya kan dismisal, tidak diproses selanjutnya. Tapi kalau Mas Roy kan memiliki legal standing, Tiba kan memiliki legal standing untuk itu. Oke, jadi nanti hasil dari putusan PT UN nanti bisa menjadi pertimbangan hakim di sidang pidananya. Yang menyatakan itu asli atau tidak, sama seperti ketika kita menguji sertifikat. Sehingga nanti pada sidang pidananya bisa dibuktikan apakah final atau tidak. Bisa. Tapi kalau Petun sudah menyatakan asli, ya sudah siap-siap masuk. Tapi kalau Petun menyatakan memang tidak asli berdasarkan bukti, sidang pidananya pasti lepas. Ya sana ya bebas. Di tengah perdebatan yang panas ada diri dengan minum air mineral. Ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian ingat, ada rekam jejaknya teman-teman. Ketika tahun lalu mereka pergi ke UGM, pihak dari UGM itu sudah menantang terhadap Roy, Rismo, dan Tifa waktu mereka masih bersama untuk ayo kita uji di persidangan, kita maju ke pengadilan. Tapi apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, dia menolak agar supaya UGM dengan para penuduh ini untuk menguji ijazah Pak Jokowi itu di persidangan. Ya. Mereka menolak teman-teman ya. Karena mungkin targetnya Pak Jokowi.
targetnya bukan UGM, targetnya Pak Jokowi. Ya, kita next ke berita selanjutnya teman-teman. Sepaket komplit ya, Polda Metro ringkus bos proyek hingga buzzer sindikat hoax medsos. Ini baru bilang. Ternyata ada kantornya loh teman-teman ya, kantor buzzer. Bentar, aku bacakan dulu ya. Mereka memiliki peran berbeda, mulai dari pemberi arahan, penyedia materi, editor konten, pengelola akun media sosial, buzzer yang meramaikan kolom komentar. Jadi ada tuh akun-akun bodong yang kemudian ada satu isu hoax yang diangkat, kemudian mereka komentar-komentar tuh, tapi akun-akunnya akun-akun bodong. Mereka komentar banyak sekali, mereka komentar-komentar para buzzer ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian baca ini, mereka meramaikan kolom komentar hingga pencari proyek propaganda digital ya. Ada yang mencari proyeknya teman-teman, dibayar untuk menimbulkan propaganda, untuk menimbulkan perpecahan lewat berita-berita hoax teman-teman. Polisi juga menyita 11 ponsel, 2 laptop, 1 iPad, 2 flash disk, serta uang tunai 220 juta yang diduga merupakan pembayaran proyek tersebut. Coba kalian bayangkan ya. Jadi ini bukan isapan jempol untuk buzzer-buzzer hoax yang menimbulkan propaganda ini. Ada kantornya, ada sindikatnya teman-teman. Yang membayar mereka itu nggak main-main. Ada juga yang diduga Polda Metro Jaya mengatakan kalau ada aliran dana dari pemerintah itu bisa dikatakan korupsi teman-teman ya, menimbulkan propaganda ya. Jadi makanya jika ada berita-berita yang hoax yang kemudian lewat di beranda kita teman-teman, jangan buru-buru percaya karena ini nyata ya. Mungkin ini baru satu sindikat yang ketangkap, mungkin ada lagi yang lain. Semoga bos basarnya, siapa yang membayar itu segera terungkap. Nggak sopan, aku nggak mau. Udah sini makanya, cepet-cepet baik-baik kita. Ini apa yang mau? Kasih apa? Kenapa? Kalau masalahnya apa? Hah? Ya kumpulkan semua. Apa itu? Kesini. Itu semua. Kumpulkan habis semua. Sini aja mas. Sini aja. Ini mana? Kantornya loh. Kantornya mewah loh teman. Nggak mewah gimana ya? Sekali order ratusan juta teman-teman ya. Nggak mewah gimana ya. Tapi yang mereka sebarkan adalah propaganda, berita-berita hoax yang memecah belah anak bangsa. Ya. Itu ancaman paling rendah itu 2 tahun, paling tinggi 20 tahun. Semoga bisa ada di tengah-tengahnya ya teman-teman ya. Kita next. Atas nama kekuatan media sosial itu, kita tuh sering kaget dan kagum ya. Karena di depan rumahnya Pak Jokowi itu, rumah yang baru maksud saya itu, itu sampai ngantri orang panjang sekali. Betul. Dan itu siapa sebenarnya itu? Ya, itu kan ada yang melakukan hal seperti itu ada dan ada beberapa ya penggerak-penggerak itu masih ada dilakukan. Dan itu waktu ya dilihat aja ketika ada liburan. Pasti sana rame. Namun kalau tidak ada liburan kan sepi. Nah itu yang berkunjung ke masjid yang baru itu. Ya masjid apa sih namanya? Sumbangan dari. Itu kan habis dari itu pasti mampirnya ke sana. Ada maksudnya jenengan itu ada yang mengarahkan. Iya ada yang mengarahkan, ada yang memberi uang sakunya. Ada yang mengarahkan, ada yang memberi uang saku. Pak, ketika Anda memberikan pernyataan ya dan tuduhan seperti ini, Anda tidak hanya menuduh kepada Pak Jokowi, akan tetapi Anda menuduh kepada ratusan bahkan ribuan orang yang datang berkunjung hampir setiap hari kepada Pak Jokowi. Ya, Anda memfitnah mereka kalau begitu. Anda mengatakan mereka yang sudah mungkin menabung ya, berlibur ke Pulau Jawa dengan salah satu tujuan adalah ketemu dengan Pak Jokowi karena kecintaan mereka ya. Tanpa harus mengharapkan uang saku dari siapapun, lantas Anda mengatakan bahwa itu digerakkan, itu mereka diberikan uang saku agar supaya datang ke rumah Pak Jokowi. Itu adalah tuduhan yang bukan hanya kepada Pak Jokowi Anda lontarkan, tapi itu menyakiti orang-orang yang rela-rela datang dari berbagai daerah ke rumah Pak Jokowi untuk ketemu Pak Jokowi tanpa mengharapkan apa-apa. Ya, saya menjadi saksi. Saya ketika pergi ke rumah Pak Jokowi, saya banyak berbincang kepada orang-orang yang datang dari daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa yang datang ke sana. Mereka memang mau ketemu dengan Pak Jokowi karena mereka cinta, rindu. Ada juga yang datang misalnya berlibur ke Surabaya, ya, misalnya dari luar daerah. Misalnya mereka ke Jawa Tengah, mereka pasti akan sempatkan untuk datang ke Solo. Karena tidak ada lagi kesempatan seperti
bagaimana ada mantan presiden yang bisa ketemui dengan hanya dengan bermodalkan antri saja di rumah Pak Jokowi. Antri ketemu foto dengan Pak Jokowi sudah memberikan mereka rasa kebahagiaan. Bukan mereka datang dari, coba Anda berpikir secara logika saja Pak. Ya, sebagai seorang yang mungkin Anda yang merasa sangat senior dalam perpolitikan, Anda berpikir secara logika saja. Ya, ada orang-orang dari luar kota, ya, yang menghabiskan tiket sampai 8 sampai 10 juta, mungkin 20 juta sekali perjalanan, mungkin kalau bersama keluarga lebih teman-teman ya. Biaya tiket pesawat teman-teman, misalnya dari Manado ya, aku hitung ya. Tiket pesawat ke Jawa, pulang pergi, biaya penginapan, biaya kereta api, biaya hotel dan sebagainya ya. Kemudian datang ke Solo, kalau hanya mengharapkan uang saku, berapa sih uang saku Pak? Ya, hitung-hitungan yang nggak nyampe ya. Berapa sih uang saku dibanding dengan banyaknya uang tiket. Jadi tujuan dari orang datang ke rumah Pak Jokowi, tujuannya adalah bisa membalas bagaimana dulu ini orang ini, presiden kami ini, presiden ke-7 ini, semasa dia menjabat dia kunjungi kami ke daerah-daerah kami. Ketika dia sudah menjabat, inilah saatnya kami untuk balik mengunjungi beliau. Jadi tuduhan-tuduhan yang Anda tuduhkan kepada Pak Jokowi, ada yang menggerakkan, ada yang memberikan uang saku, saya pikir itu keliru ya. Saya pikir itu hanya ungkapan cemburu saja, melihat ya bagaimana mantan presiden Pak Jokowi ini ya lebih dicintai rakyat daripada kalian. Nilai sendiri lah teman-teman ya. Oke, bagaimana pendapat kalian soal pendapat dan tuduhan itu? Kita next aja ke berita selanjutnya. Ini katanya mau diberikan uang saku sama masyarakat. Jadi masyarakat yang datang ini dikatakan diberikan uang saku, ada yang menggerakkan. Coba kalian lihat ya, handphone mereka saja iPhone teman-teman ya. Ini iPhone ya. Mana ada ya orang yang berduit yang mampu membeli iPhone seperti ini, mampu digerakkan hanya dengan uang saku. Ya, kalau saya pribadi, saya mempunyai pekerjaan, saya mempunyai uang yang mampu membeli iPhone teman-teman ya. Ya, dan kemudian ada yang orang menawarkan, ayo berkunjung ke Pak Jokowi, nanti saya beri uang saku. Kalau saya nggak mau, ngapain mau menerima kan teman-teman? Ini mereka datang karena sukarela. Ada, aku kenal baik, ada misalnya Ibu Wiki dari California, datang jauh-jauh dari California, ketemu Pak Jokowi, orang kaya, ya, orang ada, punya duit teman-teman, bayar tiket naik pesawat bisnis datang ke Solo untuk ketemu Pak Jokowi, hanya untuk digerakkan memberikan uang saku. Lucu kan logika mereka teman-teman ya. Aduh. Memang kalau dari partai itu memang agak lain teman-teman ya. Ketenaran Pak Jokowi, elektabilitas Pak Jokowi sampai hari ini itu benar-benar terus bertambah, bukan berkurang. Saya pikir ya Pak Jokowi, sudah tidak menjadi presiden lagi, pasti akan redup seperti mantan presiden yang lainnya. Tapi nggak menurun sekalipun banyak isu-isu yang buruk tentang Pak Jokowi, tapi itu hanya menambah elektabilitasnya. Jadi apa yang mereka lakukan hari ini adalah usaha menjaring angin, usaha melimas lautan teman-teman. Udah capek-capek bertahun-tahun fitnah Pak Jokowi, bukannya Pak Jokowi hancur elektabilitasnya, popularitasnya hancur, malah makin nambah. Malahan Pak Jokowi katakan, terima kasih ya sudah memfitnah saya. Terima kasih ya sudah membuli saya. Dengan bulian dan fitnahan kalian, saya dapat banyak dukungan. Lahir relawan-relawan baru. Ada tuh Trah Jokowi lahir. Relawan-relawan baru. Saya waktu ulang tahun itu Nusantara, banyak lahir relawan-relawan Pak Jokowi baru, relawan-relawan Gibran baru lahir. Lah, bukannya mereka ada kemudian agenda politik yang mau menghancurkan ya
popularitas Pak Jokowi dan Gibran, menuduh ijazah palsu, fitnah sana sini, bukannya mereka makin hancur, kok makin terkenal, makin banyak relawan. Kasihan dah loh. Saya pamit dulu, see you on the next video, God bless.